Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang sosok seorang ulama hadis. Bahkan sosok ini teman-teman adalah gurunya ulama hadis. Jadi gurunya, ya bukan hanya ulama hadis tapi gurunya, karena Imam Ibnul Madini ini adalah gurunya Imam Bukhari. Jadi kita tahu ya bahwa Masya Allah Imam Bukhari itu terkenal dengan kejeniusannya, Imam Syafi'i terkenal dengan kecerdasannya, Imam Sufyan Ats-Tsauri ya terkenal dengan kewaraannya atau kebagusan akhlaknya, Masya Allah ya. Dan kita tahu Anas bin Malik juga terkenal dengan kesabarannya. Nah, ketika kita tahu mereka para ulama hadis ya seperti Imam Bukhari tadi adalah orang-orang yang Masya Allah luar biasa, ya Allah berikan banyak kelebihan, ya Masya Allah. Maka bagaimana dengan gurunya, ya kan? Gurunya Masya Allah lebih luar biasa lagi. Dan guru Imam Bukhari adalah Imam Ali Ibnul Madini atau biasa dikenal dengan Ibnul Madini. Hari ini insya Allah kita akan belajar bersama. Dan di balik Masya Allah Tabarakar Rahman ya kehebatan Ali Ibnul Madini teman-teman, maka kita tahu di balik itu semuanya ada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha memberikan semuanya kepada Ali Ibnul Madini. Dan juga di balik kehebatan Ali Ibnul Madini ada seorang ayah yang beliau sudah memberikan teladan yang baik kepada putranya Ali Ibnul Madini, karena ayahnya Ali Ibnul Madini juga seorang muhaddis, seorang ahlul hadis, ya Masya Allah. Dan di balik kehebatan Ali Ibnul Madini ada seorang ibu yang luar biasa, Masya Allah ya. Dan terkadang Masya Allah kita tahu seorang ibu, Masya Allah seorang wanita, yaitu namanya itu tidak seharum nama putranya, ya kan? Kita lebih mengenal Imam Bukhari dibandingkan siapa ibunya Imam Bukhari. Kita lebih mengenal Ibnul Madini dibandingkan siapa ibunya Imam Ibnul Madini. Padahal ya mereka itu orang-orang hebat, ya orang-orang ahlul hadis. Mereka adalah didikan dari ibu-ibu yang mulia. Masya Allah, Allahu Akbar, Subhanallah. Karena sejatinya subhanallah teman-teman, kita nih kaum ibu, kita itu yang kita cari itu bukan ketenaran, bukan kepopularitasan di dunia maya ataupun dunia nyata, bukan. Tapi tugas kita sebagai seorang ibu adalah menyibukkan diri kita di balik pintu-pintu rumah kita untuk menyiapkan generasi-generasi terbaik. Ini tugas kita. Jadi biarkan kita itu tersembunyi, tapi di balik semua itu ada anak-anak kita yang kelak akan menjadi seorang imam, yang kelak akan menjadi seorang ahlul hadis, yang kelak akan menjadi seorang fuqaha, ya. Dan pastinya kita sebagai seorang ibu yang telah berjibaku ya di dalam rumah akan mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai bersedih, wahai sahabat-sahabatku, manakala nama kita tidak seharum nama anak-anak kita nanti. Jangan usah galau ya, manakala ternyata terkadang dalam kehidupan itu misalnya ya, kitalah yang akan dinyinyirin oleh orang ya, manakala kita berusaha mendidik anak kita dengan baik. Subhanallah, saya teringat dengan seorang ibu yang dia berusaha keras untuk menjaga anak-anaknya ya dari pergaulan yang begitu mengerikan di zaman sekarang ya. Jadi memang beliau berpikir, daripada anak saya keluarkan dengan lingkungan, sedangkan lingkungan di sekitar rumah beliau itu tidak kondusif ya, maka beliau mengambil sebuah keputusan, saya akan didik anak saya di rumah ya, Masya Allah. Dan ibu tersebut mendapatkan nyinyiran dari orang-orang yang ada di sekitar. Kata beliau, "Ustazah, saya bersabar saat ini mendapatkan nyinyiran dari ibu-ibu yang lainnya, karena saya tahu," kata beliau ya, "bahwa kelak yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala bukan ibu-ibu yang ada di sekitar saya tentang bagaimana mendidik anak-anak, tapi diri saya dan suami saya yang akan mendapatkan pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala." Ya subhanallah. Jadi memang terkadang seorang ibu itu mereka bekerja di balik layar ya, di dalam rumah-rumah mereka, bangun dari sebelum matahari terbit ya, tidur setelah anak-anak dan suami mereka tertidur ya, Masya Allah. Ini sebuah perjuangan. Dan perjuangan kita sebagai seorang ibu ya akhwat, kelak akan Allah Subhanahu wa ta'ala balas dengan surganya. Subhanallah. Lihatlah teman-teman bagaimana ibunda para imam yang saat ini sudah
tidak ada lagi di dunia. Dan mereka memiliki anak-anak yang luar biasa. Anak-anak mereka pun meninggalkan jejak-jejak karya yang sangat luar biasa. Ya, seperti Imam Ibnul Madini, nanti kita akan berbicara bagaimana Imam Ibnul Madini sampai membuat karya tulis lebih dari 200 karya tulis. Dan setiap karya tulis beliau nih, ya Imam Ibnul Madini yang kita baca hari ini teman-teman, maka aliran pahala pun akan Allah berikan bukan hanya kepada Ali Ibnul Madini, tapi juga kepada ibunda Ali Ibnul Madini yang telah bersusah payah mendidik Ali Ibnul Madini dari kecil. Ya Masya Allah, Allahu Akbar. Teruslah berjuang wahai sahabat-sahabatku untuk menjadi ibu yang terbaik bagi anak-anak kita, karena sejatinya kita semuanya saat ini sedang berada di sebuah tempat ya di mana kita akan memilih ya apa yang akan kita lakukan untuk pendidikan anak-anak kita. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan berkenalan sejenak tentang siapakah Imam Ibnul Madini. Mungkin teman-teman lebih mengenal nama Imam Bukhari ya daripada Imam Ibnul Madini ini. Tetapi jika teman-teman pernah belajar tentang ilmu hadis ya, maka nama Imam Ali Ibnul Madini ini seharusnya sudah tidak asing lagi. Ya, saya pertama kali mendengar nama Imam Ali Ibnul Madini pada tahun sekitar 2005 ya. Kami 2004 tuh berangkat ke Darul Hadis ya, 2005 lah. Ketika Syekh kami seorang ahli hadis juga, muhadis juga, beliau bercerita ya, beliau banyak bercerita dan menyebut-nyebut ya tentang Imam Bukhari, tentang Ali Ibnul Madini ini ya Masya Allah. Karena memang Ali Ibnul Madini ini teman-teman adalah seorang imamnya ahlul hadis ya. Jadi gurunya para imam, para ahlul hadis di zamannya. Dan teman-teman, saya akan sedikit menjelaskan, mungkin di antara teman-teman ada yang belum tahu apa sih yang dimaksud dengan ahlul hadis gitu ya. Yang dimaksud dengan ahlul hadis ini teman-teman adalah bahwa ahlul hadis ini adalah para ulama yang mana mereka adalah ulama-ulama yang berjibaku dengan dunia ilmu hadis. Ya. Jadi ahlul hadis banyak yang mendefinisikan siapa ahlul hadis ya, definisi ahlul hadis. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ahlul hadis ya adalah orang-orang yang dia berkomitmen dalam mempelajari pokok-pokok agama ya, dan mempelajari tentang siapa rijalul hadis. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ahlul hadis ya itu adalah orang-orang yang dia mempelajari tentang cacat dari hadis-hadis ya. Jadi banyak definisi tentang penisbatan siapa sebenarnya ahlul hadis. Yang pasti ahlul hadis ini adalah bukan sembarang orang ya, karena mereka itu menghabiskan waktu mereka di dunia untuk berjibaku mempelajari bukan hanya matan hadis, tetapi lebih dari itu mereka mempelajari para perawi hadis ya Masya Allah. Dan subhanallah teman-teman, ahlul hadis itu juga mereka orang-orang yang memang mewakafkan waktu mereka untuk banyak-banyak menelaah gitu ya. Jadi rata-rata tuh orang-orang ahlul hadis tuh mereka itu menggunakan waktu mereka tidak sebentar ya, bertahun-tahun lamanya. Menghabiskan waktu mereka untuk menelaah sebuah hadis ya teman-teman, itu bisa ditelaah oleh mereka berhari-hari loh. Masya Allah. Saya dan suami pernah berjumpa dengan seorang, beliau kalau menurut kami belumlah disandingkan nama beliau sebagai seorang ahlul hadis, tapi beliau itu berguru kepada syekh kami. Ada seorang guru kami yang mana beliau tuh tangan kanannya syekh kami. Beliau alhamdulillah di zaman sekarang orangnya masih hidup dan kami kenal lumayan dekat ya. Saya kenal dengan istri beliau lumayan dekat. Itu subhanallah teman-teman, dari penuturan istri beliau, lihat nih, suami beliau itu kalau berada di perpustakaan, di maktabah, itu berjam-jam. Pulang itu kalau sudah waktunya salat, ya keluar dari maktabah, dari perpustakaan itu, waktunya makan, terus waktunya malam hari berjumpa dengan istrinya, itu saja. Ya selain
selain waktu-waktu itu beliau menelaah hadis-hadis di perpustakaan yang ada dulu di tempat belajar kami. Ya, itu kesehariannya. Subhanallah teman-teman. Jadi secara real ya, saya tuh bisa membayangkan bagaimana dengan ulama-ulama hadis zaman dahulu yang mana kitab-kitab belum ada, ya kan, belum ada tersedia seperti sekarang ini. Mereka harus rihla, mereka harus melakukan sebuah perjalanan yang sangat-sangat jauh dari satu negeri ke negeri berikutnya. Ya enggak? Masya Allah. Jadi ulama-ulama hadis zaman dahulu itu teman-teman, kalau pengen meneliti, pengen mencari ya sebuah hadis, mereka itu perjalanannya dari satu negeri ke negeri berikutnya. Ya Masya Allah. Dari Yaman ke Basra, dari Basra ke Madinah, dari Madinah ke Syam. Ya. Hanya untuk apa? Untuk mempelajari atau mencari sebuah hadis. Ya. Dan di antara ulama-ulama hadis teman-teman yang terkenal ya, ada teman-teman mungkin pernah dengar nama Abdullah ibnul Mubarak. Nah, ini juga beliau juga termasuk di antara ulama hadis ya, Masya Allah. Dan juga ada Ali ibnul Madini ya, yang kita nanti akan pelajari. Ada juga Ahmad bin Hanbal ya. Ada juga Muhammad bin Ismail al-Bukhari ya, Imam Bukhari. Ada juga kalau teman-teman pernah dengar nama Abu Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi, Imam An-Nawawi. Ya, ada juga yang terkenal itu Ibnu Hajar al-Asqalani. Ya, dan masih banyak lagi para ulama ahlul hadis yang memang Masya Allah mereka itu adalah ulama-ulama yang luar biasa. Ya Masya Allah. Jadi Masya Allah ya teman-teman. Dan saya berdoa semoga ada di antara nanti ya anak-anak kita ya, ini kita tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar suatu hari kelak semoga ada di antara generasi kita itu yang menjadi seorang ahlul hadis ya, Masya Allah, yang mereka biasa disebut atau terkenal orang ahlul hadis itu dengan athari. Athar itu orang-orang yang memang mereka mengambil benar-benar hadis dari Nabi kita Muhammad SAW yang benar-benar sahih ya. Di orang-orang ulama ahlul hadis ini golongan orang-orang yang memang menetapkan hukum ya, berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad SAW, dan juga mempelajari benar-benar secara detail ya tentang hadis tersebut ya, Masya Allah. Masya Allah. Baik. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnul Madini ya, ini adalah seorang imam ya, yang mana beliau adalah seorang dari generasi tabi'in. Disebutkan bahwa Imam Ali Ibnul Madini, atau saya sebutnya Ibnul Madini aja ya biar lebih mudah. Saya panggil Ibnul Madini karena memang beliau tuh terkenal juga dengan sebutan Ibnul Madini. Beliau itu adalah seorang ulama ul-fiqh wal hadith minat tabi'in wal a'immatul kibar walladina lahum daurun kabirun fi naqli ilmi al-hadis was sunnati nabawiyah. Jadi disebutkan dalam beberapa literatur kitab bahasa Arab bahwa beliau itu teman-teman seorang imam fikih dan imam hadis ya, dari kalangan tabi'in dan dari kalangan ulama-ulama besar ya, yang mana beliau adalah orang yang naqlu ilmu hadis, mengajarkan tentang ilmu hadis dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Masya Allah. Nama beliau teman-teman adalah Ali bin Abdullah bin Ja'far bin Najih bin Bakr bin Sa'ad. Ya, nama beliau cukup panjang ya, nasabnya dari bapaknya beliau adalah Abdullah, kakeknya Ja'far. Dan kunyahnya beliau adalah Abul Hasan. Ya, Abul Hasan. Jadi kunyahnya Ibnul Madini ini adalah Abul Hasan. Beliau ishtahara bilaqab Ibnul Madini. Beliau lebih terkenal dengan panggilan beliau yaitu Ibnul Madini. Jadi kalau orang-orang ulama hadis itu terkadang lebih terkenal dengan nama panggilan daripada nama asli. Seperti Imam Bukhari, kita kan taunya Imam Bukhari, padahal nama beliau kan bukan Bukhari ya kan. Dan sama Ibnul Madini juga namanya beliau adalah Ali, tapi kita lebih mengenal dengan sebutan Ali dengan sebutan Ibnul Madini ya. Nah, beliau teman-teman dilahirkan di sebuah tempat yaitu di Basrah. Maka terkadang beliau juga menyebut diri beliau sebagai Basri. Basri itu dikembalikan kepada tempat kelahiran beliau yaitu Basrah. Jadi boleh teman-teman, misalnya teman-teman ingin dipanggil dengan teman-teman lahir di Jawa, Al-Jawi misalnya, boleh ya. Dinisbahkan kemana? Ke tempat kelahiran ya. Baik. Nah, Imam Ibnul Madini teman-teman lahir pada tahun 161 Hijriyah.
di Basra, dan beliau Masya Allah Tabarakar Rahman dididik di dalam rumah ilmu. Nah ini lagi-lagi ya Masya Allah, ulama-ulama itu mayoritas mereka itu adalah orang-orang yang memang sudah dikondisikan oleh keluarga-keluarga yang mencintai ilmu. Ya, jadi beliau Ibnul Madini ini teman-teman nasya'a, memang hidup di dalam sebuah rumah, di mana di rumah tersebut orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut adalah orang-orang yang mencintai ilmu. Beliau memiliki seorang ayah yaitu Abdullah, juga orang yang mencintai ilmu, seorang muhaddis juga. Wajadduh, dan kakek beliau juga seorang ahlul hadis. Subhanallah ya. Jadi keturunan-keturunannya menjadi seorang ahlul hadis. Masya Allah. Ya, kalau kita pengen nih teman-teman punya anak yang kelak besok Allah berikan keutamaan untuk menjadi ahlul hadis, berarti kitanya dulu yang harus berjuang mempelajari tentang ilmu-ilmu hadis. Ya, berbeda ya akhwat, belajar. Kalau teman-teman misalnya bilang ke saya, Ustazah saya sudah belajar tentang hadis Arba'in Nawawi. Nah, hadis Arba'in Nawawi itu kita baru belajar matannya saja, belum lebih dalam. Ya, jadi memang ada teman-teman ilmu hadis ya yang memang spesialis di dalam ilmu hadis itu sendiri. Teman-teman boleh belajar pertama-tama, Ustazah saya tuh pengen punya anak nanti biar jadi ulama hadis gitu ya, ulama ilmu hadis. Jadi apa yang mesti saya pelajari terlebih dahulu? Teman-teman boleh belajar tentang kitab ya, sebuah kitab namanya Baiquniyah. Itu kitab yang paling ringan saat ini untuk teman-teman bisa belajar bagi para pemula seperti apa sih ilmu hadis itu. Ya, nanti di situ teman-teman bisa belajar ada definisi hadis sahih itu seperti apa, ada definisi hadis hasan, ada definisi hadis dhaif, ada hadis matruk, dan apa saja seorang perawi itu disebut sahih, disebut seorang yang tidak ada cacatnya itu ada ada syarat dan ketentuan berlaku, dan bagaimana cirinya hadis yang sahih itu seperti apa. Ya, itu ada nanti. Semuanya ada. Dan nanti teman-teman di dalam ilmu Baiquniyah itu juga teman-teman bisa belajar lebih dalam lagi ya tentang kenapa rawi ini disebut sebagai rawi yang majhul misalnya. Ya, teman-teman bisa belajar apa itu nanti yang disebut dengan mungkar, apa itu ya hadis yang disebut dengan matruk, apa itu yang disebut dengan marfu, apa itu yang disebut dengan mauquf. Semua teman-teman belajar dalam ilmu hadis. Ya, bismillah. Nasta'inu billah, minta pertolongan kepada Allah, wahai Rabbku, berikanlah kesempatan untukku biar bisa belajar tentang ilmu hadis. Tujuannya apa? Agar engkau berkenan memberikan kepada hamba dan suami untuk mendapatkan anak yang memang faq di dalam ilmu hadis. Baik. Nah, beliau teman-teman Imam Ibnul Madini ini ya, beliau adalah gurunya orang-orang yang luar biasa ya. Jadi beliau itu Ali Ibnul Madini ini gurunya Imam Bukhari, gurunya Imam Muslim, gurunya Yahya bin Sa'id ya, Masya Allah. Jadi Masya Allah beliau tuh keren banget gitu kan. Karena memang teman-teman beliau itu adalah gurunya orang-orang yang hebat ya, Masya Allah. Dan Imam Ibnul Madini ini teman-teman adalah terkenal dengan ilmu yang memiliki tentang ilmu hadis, tapi spesialis di bidang ilal ya. Jadi kalau teman-teman kan pernah dengar kan ada dokter misalnya. Nah, coba kira-kira mana yang lebih tinggi ilmunya, dokter umum atau dokter spesialis? Kan kita tahu bersama bahwa yang lebih tinggi ilmunya itu adalah dokter spesialis kan? Sama. Di dalam keilmuan, ilmu agama juga ada ulama-ulama yang memang mereka memiliki spesialis dalam sebuah bidang ilmu. Ya. Dan Ibnul Madini ini, beliau seorang ulama hadis. Bukan hanya ulama hadis, tapi beliau juga memiliki spesialis bidang. Apa bidang yang beliau tekuni? Yaitu bidang bagian tentang ilal hadis. Jadi beliau paham betul mana hadis yang ada cacatnya, mana yang tidak. Ya, Masya Allah ya, luar biasa. Ada juga ulama tuh teman-teman yang memang spesialis di dalam bidang jarh wa ta'dil. Ini juga ada. Ya. Jadi nanti teman-teman insya Allah akan lebih mengetahui lebih dalam lagi apa itu ilal, apa itu jarh wa ta'dil setelah teman-teman belajar tentang ilmu hadis. Ya,
Masya Allah. Dan beliau teman-teman banyak ya diberikan pujian-pujian oleh para ulama di zamannya ataupun generasi setelahnya, seperti ketika beliau mendapatkan pujian dari Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Az-Zahabi, tidak ada ulama yang lebih mengetahui tentang ilal hadis yang saya tahu, kata Imam Az-Zahabi, kecuali Ibnul Madini ini. Ya Masya Allah. Bahkan Imam Abu Hatim Ar-Razi juga pernah beliau mengatakan, kata beliau, karena Ibnul Madini ilman fin nasi fi ma'rifatil hadis wa ilaluh. Jadi Ibnul Madini adalah seorang yang beliau orang yang luar biasa gitu ya, luar biasa mengetahui tentang ilal hadis tersebut. Masya Allah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau Imam Ibnul Madini, Masya Allah, juga seorang yang mana beliau benar-benar terkenal dengan keseriusannya dalam belajar. Jadi beliau tuh kalau sudah belajar tuh beliau tidak bermalas-malasan. Tapi beliau seorang yang memang sangat-sangat tekun ketika menuntut ilmu. Ya Masya Allah. Ya Allahu Akbar. Luar biasa ya teman-teman. Karena memang disinilah kita sebagai seorang penuntut ilmu punya sifat untuk lebih tekun, lebih rajin. Kadang ada loh teman-teman orang yang subhanallah ya, diberikan ketekunan ya, walaupun mungkin biasa-biasa saja gitu dalam hal berpikir, tapi subhanallah Allah itu maha zat yang maha mengetahui segala proses belajar hambanya, ya kan? Manjadda wajad, ya kan, ada kata-kata begitu kan, teman-teman pernah dengar nggak? Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkannya. Masya Allah. Jadi kita harus benar-benar berjuang nih teman-teman dalam belajar, karena barang siapa yang dia bersungguh-sungguh untuk belajar, maka dia akan mendapatkan apa yang dicarinya. Ya, dan ini pun kita perlu berikan semangat ini kepada anak-anak. Nak, jangan bermalas-malasan. Nak, ya mumpung kalian masih muda, ayo belajar yang bermanfaat. Apa yang bermanfaat kalian pelajari. Ya, karena ulama-ulama zaman dahulu mereka itu juga terkenal dengan ulama-ulama yang kalau belajar mereka itu sangat-sangat tekun ya. Dan di antara teman-teman yang bisa kita pelajari dari Imam Ibnul Madini ini adalah beliau subhanallah seorang yang sangat mencintai membaca. Jadi beliau tuh orang yang tekun, terus gemar membaca. Ya Masya Allah. Rata-rata kalau saya baca biografinya para ulama hadis tuh teman-teman, mereka rata-rata mayoritas mereka itu subhanallah Allah berikan kelebihan cinta membaca. Teman-teman coba cek bagaimana Syekh Albani rahimahullah. Beliau juga seorang ulama hadis ya, dari Andalusia ya. Syekh Albani itu dari Albania. Beliau juga terkenal orang yang berlama-lama di maktabah. Ya, pernah dengar gak kisahnya tuh, sampai akhirnya karena saking lamanya Syekh Albani membaca, yang punya perpustakaan tuh, yang menjaga perpustakaan, memberikan kuncinya kepada Syekh Albani ini. Syekh Albani ini, udah kuncinya saya serahkan aja, saya mau pulang karena saking lamanya. Ya Masya Allah. Ya begitulah para ulama hadis. Mereka itu orang-orang yang subhanallah memang Allah berikan kekuatan untuk membaca. Masya Allah. Ya, jadi kalau kita pengen teman-teman mendapatkan ilmu, yuk mulai kita didik diri kita itu untuk rajin membaca. Bukan membaca sosmed ya saja, bukan. Tapi lebih dari itu membaca kitab, membaca Quran, membaca buku-buku yang bermanfaat. Ya Masya Allah. Nah, karena beliau banyak membaca, Masya Allah Tabarakar Rahman, maka tentunya beliau juga banyak mengarang kitab-kitab. Masya Allah. Jadi beliau tuh banyak menorehkan tinta-tinta emas beliau. Masya Allah ya. Dan di antara kitab yang beliau pernah tulis teman-teman, ya musannifatihi, adalah kitab tentang du'afa, asyratu ajza. Lihat, kitab tentang du'afa. Du'afa itu tentang siapa sih rijalul hadis ya, para perawi hadis yang mereka itu seringkali membawakan tentang hadis-hadis yang palsu ya. Itu sampai bukunya Ibnul Madini itu sampai 10 jilid ya. Masya Allah. Dan ada beliau punya buku juga namanya Kitabut Tabaqat ya, Kitab Tabaqat. Itu juga sama 10 jilid.
beliau juga punya kitab namanya Kitab Mudallisin. Nih teman-teman, nanti teman-teman juga akan belajar kalau dalam ilmu hadis tuh nama mudallis. Siapa sih seorang yang mudallis? Ya, mudallis itu orang yang dia berpura-pura dia suka menyondongkan. Mudallis itu orang yang dia tuh biasanya suka membuat-buat gitu ya, perkara-perkara yang sebenarnya itu tidak terjadi kepada dirinya ya, tapi orang melihatnya dia itu benar. Nah, itu nanti teman-teman bisa belajar. Nah, Ibnul Madini ini juga menulis kitab tentang siapa sih orang-orang yang biasa membuat hilah itu apa ya? Dia terlihat di dalam orang lain tuh dia benar, padahal sebenarnya dia tuh tidak benar gitu loh. Nah, itu orang yang biasa mudallisin. Nah, beliau memudahkan orang lain agar melihat ini loh, para rijalul hadis yang biasanya mereka itu suka mentadlis hadis, ini loh orang-orangnya. Ya, beliau punya kitab namanya Kitabul Mudallisin, 5 jilid. Ya, Masya Allah, 5 juz ya. Dan beliau juga punya buku tentang ilal, ya, ilalil musnad ya. Subhanallah ya teman-teman. Sebagaimana tadi saya kan pernah memberitahukan kepada teman-teman semua bahwa memang beliau tuh punya spesialis dalam bidang ilmu hadis, dalam bidang keilalan, cacat hadis ya. Cacat hadis itu seperti apa beliau punya teman-teman, dan nggak tanggung-tanggung beliau bikin kitab ilal ya, tentang ilal ini sebanyak 30 jilid ya, Masya Allah. Jadi Masya Allah ya, ini kitab-kitab beliau yang terkenal ya teman-teman, dan masih banyak lagi kitab-kitab beliau yang sangat luar biasa. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, nanti teman-teman baca sendiri ya Insya Allah tentang siapa pengarang karya-karya ilmiah yang telah dikarang oleh Ibnul Madini ya. Insya Allah nanti teman-teman belajar lebih dalam lagi. Baik, tadi saya menyebutkan ya bahwa beliau adalah gurunya para imam ya. Tadi saya baru menyebutkan tentang itu ya, tentang Imam Bukhari, tentang Imam Ahmad bin Hambal saja ya. Dan masih banyak tuh teman-teman di antara murid-murid beliau ya. Di antaranya ada murid beliau tuh Abu Dawud As-Sijistani. Antum mungkin pernah dengar ya, Abu Dawud As-Sijistani. Beliau juga muridnya beliau Abu Zur'ah Ar-Razi, juga muridnya beliau ya. Masya Allah Tabarakar Rahman, ini muridnya aja luar biasa ya. Dan beliau juga punya murid ya, namanya Sufyan ibnu Uyainah ya. Masya Allah, kata Sufyan ibnu Uyainah nih teman-teman, ketika beliau belajar dengan Ibnul Madini, dengan syekhnya beliau itu Ibnul Madini, kata Sufyan ibnu Uyainah, laqad kuntu ata'allamu minhu aktsara mimma yata'allamu minni. Masya Allah, jadi beliau memang benar-benar telah banyak belajar dari Ibnul Madini. Masya Allah Tabarakar Rahman ya. Nah, setelah kita mengetahui betapa luar biasanya Ibnul Madini, Masya Allah ya, dengan banyak menorehkan tinta-tinta emasnya, maka yang perlu kita ketahui juga teman-teman bahwa pernah ada seorang imam ya, yaitu Imam Ya'qub bin Sufyan. Beliau pernah bercerita, kata beliau pernah mendengar salah satu sahabat Ibnul Madini ini mengatakan bahwa, kata Ibnul Madini ya, kata beliau, aku pernah menghilang dari kota Basrah. Jadi ini penuturan dari sahabatnya Ibnul Madini, yang mana sahabatnya pernah mendengar langsung dari Ibnul Madini. Kata Ibnul Madini, kata beliau, saya tuh pernah menghilang dari kota Basrah. Kota Basrah itu kota tadi ya, kota tempat kelahiran Ibnul Madini, selama 3 tahun untuk merantau ke Yaman. Nah, ini juga, jadi negara Yaman itu negeri di mana dulu pada waktu zaman dahulu itu banyak sekali para ulama yang sangat luar biasa. Sampai Imam Syafi'i juga pernah ke Yaman ya, Masya Allah. Dan ini menjadi sebuah bukti ya teman-teman, bahwa subhanallah ternyata Ibnul Madini juga pernah ke Yaman selama 3 tahun ya, Masya Allah. Dan ketika itu kata Ibnul Madini, ibuku masih hidup. Maka setelah beliau rihlah, setelah beliau mengadakan sebuah perjalanan yang sangat jauh tentunya dari kota Basrah ya ke Yaman, ke negeri Yaman selama 3 tahun, kemudian beliau balik lagi ke ibunya. Dan ibunya berkata kepada putra tercintanya, ya lihat teman-teman, kita bisa ambil pelajaran nih. Kepada Ibnul Madini, kata beliau kepada putra tercintanya, wahai putraku, aku sekarang tahu bahwa si fulan itu adalah sahabatmu. Dan kata ibunya, sekarang aku tahu wahai putraku bahwa fulan itu bukan sahabatmu. Maka Ibnul Madini bertanya kepada ibunda tercintanya, dari mana engkau tahu wahai ibu kalau fulan itu adalah sahabatku, dan kalau fulan tersebut bukan sahabatku? Kata ibunda Imam Ibnul Madini teman-teman, kata beliau, karena fulan A misalnya,
yang itu adalah sahabatmu dan fulan B yang bukan sahabatmu waktu kamu pergi ke Yaman, wahai anakku Ibnul Madini, datang kepadaku. Ya. Dan yang berkata, fulan A itu berkata, katanya Ibunda Imam Ibnul Madini berkata kepadaku, ketika tahu bahwa engkau tuh pergi ke Yaman, fulan A itu berkata kepadaku, wahai ibu, sabarlah. Engkau ketika bersabar, maka engkau akan mendapati Ibnul Madini pulang, Allah akan membuat engkau itu menjadi bahagia gitu. Jadi tenang aja, sekarang bersabar. Ya, waktu berpisah sejenak dengan putramu itu engkau bersabar deh ibu gitu ya. Nanti nih engkau akan melihat Allah tuh akan beri kebahagiaan kepadamu manakala engkau tahu ketika putramu pulang, Ibnul Madini pulang dengan membawa ilmu yang banyak gitu ya, Masya Allah. Nah, inilah katanya ibunya ya. Ini sahabatmu yang sejati itu seperti ini, yang menyemangatiku manakala aku harus berpisah denganmu gitu. Dan yang B nih, yang B yang saya katakan bahwa ini tuh bukan sahabatmu, karena waktu itu dia datang kepadaku waktu kamu di Yaman, wahai putraku, berkata kepadaku, wahai ibu, ayo tulis saja surat kepada Ibnul Madini dan paksa dia agar mau pulang ke Basrah. Menurut ibunya Ibnul Madini, ini bukan sahabat yang baik katanya. Ini bukan sahabat yang baik karena tidak memberikan motivasi, malah justru memerintahkanku untuk membuat surat kepadamu dan menyuruh engkau pulang dengan segera. Padahal engkau sedang menuntut ilmu. Ya Masya Allah ya teman-teman. Lihat deh, kita bisa ambil pelajaran yang sangat luar biasa dari Ibunda Imam Ibnul Madini ini, bahwa sesungguhnya akhirnya Ibunda Imam Ibnul Madini ini rela, ridho ya, ketika harus berpisah dengan putra tercintanya yaitu Ibnul Madini dalam kurun waktu yang cukup lama ya, 3 tahun. Dan Masya Allah, beliau walaupun berpisah dengan putra tercintanya, beliau tetap tegar ya, mengikhlaskan, karena tahu bahwa putra tercintanya itu berpisah darinya bukan untuk hanya mengejar kepingan-kepingan dunia, tapi lebih dari itu, putra tercintanya itu Ibnul Madini berpisah dengannya untuk tujuan yang mulia, yaitu menuntut ilmu syar'i, yaitu menuntut ilmu hadis ya. Subhanallah. Disinilah letak kesabaran kita, wahai teman-temanku, yang mesti kita harus lakukan ya. Manakala Allah takdirkan nih kepada kita hari ini, terkadang kita harus berpisah sejenak dengan anak-anak kita, karena anak-anak kita harus masuk ke pondok pesantren misalnya. Dan kita tahu bahwa anak-anak kita ketika masuk ke pondok pesantren itu adalah untuk sebuah tujuan mulia, yaitu menuntut ilmu. Maka jangan tangisi mereka, jangan tangisi mereka. Yang harus kita lakukan adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah, agar Allah berikan untuk anak-anak kita yang saat ini sedang berjuang untuk menuntut ilmu agama, agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Allah kuatkan anak-anak kita yang saat ini sedang berjuang di pondok pesantren, agar Allah berikan teman-teman yang salih dan salihah, guru-guru yang baik. Dan kelak, wahai sahabat-sahabatku yang saat ini sedang berjuang menahan rindu dengan buah hatinya, ya tenanglah, kelak Allah akan berikan kebahagiaan kepada engkau, wahai ibu. Manakala anak kita yang selama ini berpisah dengan kita untuk berjuang di pondok pesantren itu pulang ya dengan membawa segudang ilmu, seperti sabarnya Ibunda Imam Ibnul Madini. Ya Masya Allah, Masya Allah. Jadi ini Masya Allah ya, seorang ibu yang sangat-sangat tegar ketika harus berpisah dengan ananda tercintanya ya, Masya Allah. Nah teman-teman, Imam Ibnul Madini ini ya, beliau akhirnya ya hidup untuk banyak menulis, juga beliau hidup untuk banyak berdakwah ya, mendakwahkan kepada umat bahwa ini loh hadis yang sahih ini seperti ini. Hati-hati dengan rijal-rijalul hadis yang dia orang-orang yang tidak terpercaya, yang tidak thiqah ya, sampai Allah berikan kehidupan kepada beliau ya, dari kurun waktu 161 Hijriah sampai 234 Hijriah. Baru kemudian Allah wafatkan beliau rahmatan wasi'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat yang luas kepada Ibnul Madini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kesempatan untuk bisa membimbing anak-anak kita seperti Ibunda Ibnul Madini ya, Masya Allah, yang Imam Ibnul Madini akhirnya bermanfaat untuk orang banyak ya. Kitab-kitab beliau banyak dibaca sampai hari ini, Masya Allah. Dan bagi teman-teman yang ingin lebih luas mengetahui tentang biografi Imam Ibnul Madini, silahkan teman-teman bisa merujuk ke dalam kitab Syiar A'lamun Nubala ya. Syiar A'lamun Nubala ini bagus banget teman-teman ya, harus
kita miliki, kalau kita mampu untuk beli, kita baca. Ya, Masya Allah, semoga dapat menginspirasi kita semuanya dalam mencintai ilmu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.